Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berendo TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi. Kita masih membahas tentang Hari Pancasila bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bang Yuliardi Harjo Putra, MSI selaku mantan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Bengkulu, dan juga ada Nur Habibah selaku mahasiswa Universitas Bengkulu. Nah, menarik tadi tentang Pemuda Pancasila nih, Bang Yuliardi ya. Kita berbincang lagi. Nah, kita belum mengerti nih tugas dan fungsinya Pemuda Pancasila ini apa sih sebenarnya? Boleh disampaikan dulu nih. Kalau tadi dibilang preman-preman semua nih. Nah, kalau tugasnya preman berarti kan mengamankan gitu. Mahasiswa pun tahu tentunya. Ini seperti apa nih Bang? Boleh diluruskan, silahkan. Jadi Pemuda Pancasila ini punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya. Terus dibentuk secara resmi, secara legal, dan punya kepengurusan yang mulai dari tingkat pusat sampai ke desa. Ya. Dari situ ada sebagai ormas ya, ini Ormas Pemuda Pancasila ini. Ormas ini berkewajiban berdasarkan undang-undang bagaimana ini menjalankan kerja-kerja organisasi. Nah, untuk menjalankan program kerja organisasi, ya ini organisasi ini harus bisa menghidupi diri sendiri. Oke. Di luar tanggung jawab negara membiayai ini ormas yang secara legal diakui oleh negara. Ada beberapa kegiatan di bawah juga membiayai diri sendiri. Karena organisasi ini menampung semua lapisan, semua golongan. Kita tidak melihat orang ini petani, orang ini nelayan, orang ini preman seperti apa. Cuman yang muncul ke permukaan kan Pemuda Pancasila ini preman yang berkumpul di situ. Apalagi di beberapa waktu ke belakang ada bentrok, ada peristiwa-peristiwa yang memang menggunakan simbol-simbol Pemuda Pancasila. Tapi kami melihat itu bagian dari dinamika saja. Dinamika bagaimana negara ini ya memang seperti ini gitu. Memang harus ada gesekan-gesekan, dan itu hanya dinamika. Tapi kita melihat Pemuda Pancasila ini bagaimana dia selalu menekankan disiplin organisasi tetap di jalur ideologi Pancasila. Artinya ketika ada musibah mereka turun ke jalan melalui komando inti Mahatidana. Ketika ada yang teraniaya, organisasi ini punya lembaga hukum untuk pendampingan yang gratis, tidak bayar. Artinya ada kegiatan-kegiatan sosial yang juga kami jalankan, tapi itu tidak terekspos begitu. Oh, gitu. Baik, jadi ada beberapa hal tugas dan juga fungsi ya yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila nih. Ini menarik tentunya. Sebelum kita ke Nur Habibah lagi, masih ke Bang Yuliardi tentunya. Nah, ini ada Pemuda Pancasila. Nah, kenapa nggak ada pemuda Undang-Undang Dasar atau pemuda-pemuda lainnya tentunya yang mungkin berkaitan dengan idealisme, nasionalisme, dan lain sebagainya nih Bang? Nah, Pemuda Pancasila sebagai ormas ini punya OKP namanya, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Itu Satma PP, Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila. Nah, di OKP ini sebenarnya ada yang sejalan, ada kelompok-kelompok Cipayung, kelompok-kelompok lain yang memang mungkin secara garis besar itu pergerakan organisasi terus kerja-kerja organisasinya sejalan begitu. Ada HMI, ada GMNI, ada Nahdlatul Ulama, ada Fatayat, ada PMII, PMKRI, GMKI, Gema Buddhis, dan mungkin mereka ini tujuannya sama. Betul. Bagaimana ini ideologi negara ini tetap kita jaga. Tapi kan masing-masing bergerak sesuai dengan irisan mereka, irisan masing-masing.
gitu. Oke, nah tapi kan sebenarnya nih Bang, sebenarnya kita sebagai warga negara yang baik tentunya, memang tugas kita untuk menjaga dari yang namanya Pancasila ini sendiri. Tidak mesti harus adanya pemuda Pancasila tentunya. Nah ya kan, nah, kalau misalnya menurut dari Nur Habibah ini sendiri, perlu tidak adanya pemuda Pancasila atau memang wah dari kita ini udah memang harus menjaga Pancasila nih sebenarnya nih. Kalau diganggu di Pancasila kita bela negara nih gitu. Gimana kalau menurut dari Habibah? Kalau menurut saya pastinya perlu ya Kak ya, apalagi tadi udah dijelaskan sama Bapak bahwasanya memang tupoksi dari pemuda Pancasila ini sangat penting, sangat urgent. Cuman memang minimnya tadi yang bagus-bagus itu kurang ke ekspor gitu ya Kak ya, kurang dipublish. Nah sebenarnya memang kalau misalnya dari saya sendiri ya Kak memandang ini sangat perlu, apalagi tadi yang Kakak sampaikan bahwasanya memang kita itu sebagai Gen Z itu kan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila ini sudah berkurang. Iya, betul. Dari pemuda Pancasila ini lewat sosialisasi yang Bapak terapkan tadi Pak, yang Bapak sarankan tadi, mungkin dari pemuda Pancasila itu bisa Pak disosialisasikan ke Gen Z seperti itu. Oke, nah berarti kurang sosialisasi kalau dari menurut Habibah sendiri ya. Juga itu tadi Kak, publish mungkin ya yang bagus-bagus tadi. Oke, nah sosialisasi yang dimaksudkan itu seperti apa kalau ingin dari Gen Z sendiri untuk mensosialisasikan tentang Pancasila ini sendiri mungkin? Karena aku generasi Gen Z ya Kak ya, mungkin dari tetap lebih fokusnya, lebih banyaknya itu di media sosial. Pastinya sosialisasi entah dalam bentuk video. Kalau misalnya dari saya sendiri, pastinya saya lebih tertarik kalau misalnya sosialisasi itu berbentuk video. Seperti itu. Mungkin dari pemuda Pancasila itu tadi Pak buat konten seperti itu kan, karena memang Gen Z itu kan lebih tertarik sama yang konten-konten seperti itu dan lebih fokus banyaknya di media sosial. Oke, buat konten tentunya tentang Pancasila, mungkin hal seperti itu. Mungkin perkenalan juga tentang fungsi pemuda Pancasila tadi. Nah betul sekali ya. Oke, nah baik, boleh silakan mungkin ke Bang Yuliandri nih tentunya ya tentang pemuda Pancasila ataupun juga tentang Pancasila ini sendiri ya kan, yang sekali lagi harus kita jaga idealisme dan lain sebagainya nih. Mungkin kita sebagai pemuda nih, mungkin bukan muda lagi kita ya Bang ya. Itu seperti apa? Kalau cara kita nih yang bukan muda lagi nih untuk menjaga dari Pancasila ini sendiri seperti apa Bang? Ya, kalau secara garis umur kita kembali ke prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, oke. Madio Mangunkorso, Ingarso Sungkulado, Tur Uri Handayani. Kalau generasi kita ini kan lebih banyak kita bagaimana menuntut. Kita tidak di depan, di tengah sudah lewat, bagaimana kita menuntut. Tapi untuk menuntun ini kita harus sesuaikan dengan zaman. Betul. Bagaimana ini, kan ada survei AC Nielsen di tahun 2024 kemarin, agak lama. Itu mereka untuk melihat generasi sekarang, itu 5 menit mereka harus buka layar smartphone. Oke. Di 5 menit. Dan itu sudah menjangkau mungkin di atas 70% rakyat. Artinya bagaimana mereka sangat ketergantungan secara individualisme terhadap teknologi ini. Bagaimana sekarang pemerintah, bagaimana sekarang seusia kita, bagaimana membuat mereka ini jadi tertarik. Iya. Ada teknologi-teknologi yang mereka buka setiap saat, seperti TikTok segala macam lah. Terus pemerintah juga harus peka terhadap responsibility ini. Sudah banyak lah teknologi, bisa AI, bisa macam-macam untuk membuat lewat ke yang mereka lihat. Itu yang harus dipikirkan. Ketika mereka bermain TikTok, ketika mereka bermain game, ini bisa masuk dengan produk-produk yang memang kekinian lewat teknologi diproduksi oleh negara. Kalau zamannya kita dulu kan cukup tempel pamflet di pos ronda, orang sudah tahu semua. Kalau sekarang nggak lagi, udah nggak zamannya lagi. Atau bikin spanduk besar-besar di persimpangan, orang udah baca, oh Pancasila. Sekarang udah nggak, mereka nggak melihat itu. Bahkan mereka juga jiwa sosialnya memang mereka kurang bersosialisasi. Mereka temannya hanya gadget dan circle-nya nggak banyak.
hanya lingkaran situ-situ saja. Iya, oke. Nah, kita kan memperingati Hari Pancasila nih, Bang, ya kan? Memperingati Hari Pancasila di setiap hari tanggal 1 Juni tentunya ya, 1 Juni. Nah, apakah cukup nih tentunya untuk pertanyaannya mengenai cukup sebatas upacara saja? Habis itu besoknya tahun depan lagi baru kita peringati lagi. Nah, menurut Abang sendiri cukup sebatas itu atau ada lagi yang harus kita lakukan? Sebenarnya terobosan-terobosan itu sudah api-api kecilnya itu sudah dimulai. Bagaimana KDM Gubernur Jawa Barat, bagaimana Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mulai memanti, malah di Jawa Barat lebih keras. Bagaimana anak nakal ini dimasukkan ke barak militer. Tujuannya itu. Bengkulu juga seperti itu. Gubernur Helmi Hasan waktu itu. Bagaimana ini ke sekolah nggak usah pakai kendaraan, anak nakal akan dimasukkan dibina secara militer atau bagaimana. Nah, tapi sebenarnya Indonesia ini terlambat untuk melakukan penekanan terhadap generasi muda memahami makna-makna nasionalisme. Kita berpatokan kepada Amerika Serikat yang memang bapaknya demokrasi. Mewajibkan warga negara, pemuda berumur berapa, 20 atau berapa itu masuk menjadi wajib militer. Indonesia tidak sekejam itu. Bagaimana Cina, bagaimana Korea, mungkin Gen Z memahamilah ketika artis yang mereka sanjung harus masuk barat militer. Iya, betul. Itu cara pemerintah untuk bagaimana ini nasionalisme ini berkuat. Indonesia belum mampu ke arah situ karena masih dinilai terlalu kejam. Masih melihat ini HAM atau tidak, atau bagaimana. Tapi formulasi itu mungkin bisa dimulai ketika api-api kecil ini sudah mulai dipanti oleh para kepala daerah. Oke, nah tadi Bapak bilang terlambat tentunya ya kan? Nah, untuk terlambat ini sendiri, kalau dilakukan sekarang itu akan tetap terlambat atau akan ada baik nantinya ke depannya? Ada ayat yang mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, baik. Dari keterlambatan ini ya bagaimana kita bisa memulai begitu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, baik, luar biasa ya. Boleh kita ke kesimpulan hari ini tentunya untuk di Nur Habibah. Silakan, apa nih yang harus kita simpulkan dari Hari Pancasila ini sendiri? Silakan Nur selaku mahasiswa Universitas Bengkulu. Baik, terima kasih ya Kak. Kalau misalnya untuk kesimpulan dari aku sendiri, bahwasanya memang apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah baik sebenarnya. Kita juga belajar Pancasila itu dari SD, SMP, SMA sampai saya perkuliahan di Fakultas Hukum. Itu di semester 2 saya ada mata kuliah khusus untuk Pancasila. Dan semuanya itu adalah memang kembali ke diri kita masing-masing. Semangat nasionalismenya juga diperkuat. Juga kalau misalnya melihat sosial media, kita harus lebih pintar-pintar lagi sebagai Gen Z memilah dan memilih apa konten yang sehari-hari kita lihat, dan itu tadi menumbuhkan semangat nasionalisme itu dari diri sendiri Kak. Oke, baik, luar biasa tentunya ya. Kembali ke Bang Yuliardi, silakan kesimpulan kita hari ini tentang memperingati Hari Pancasila. Sebenarnya dalam memperingati Hari Pancasila ini kita jangan hanya melihat secara seremonial, bagaimana upacara saja, bagaimana ini Pancasila diucapkan secara kencang, bagaimana bendera diarak keliling ketika upacara dilaksanakan. Tapi harus ada makna-makna lain, harus diiringi oleh kegiatan-kegiatan lain yang memang memperkokoh nasionalisme, bagaimana memperkuat ideologi. Nasionalisme itu tidak hanya ketika timnas melawan negara asing, kita bersatu teriak Indonesia itu sangat kencang. Tapi ketika ada problem, ada masalah perbedaan pendapat, Indonesianya tidak kencang. Oke, baik. Bukan hanya perlombaan saja ya Pak ya, tapi tetap dengan hal-hal yang dianggap kecil, tetap kita harus memperjuangkan yang namanya idealisme itu sendiri ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bang Yuliardi Harjoputra, MSI, dan juga Nur Habibah di TVRI Bengkulu hari ini tentang Hari Pancasila. Tentunya kita sebagai pemuda, pemirsa harus tetap menjunjung tinggi yang namanya Pancasila, dan sekali lagi intinya kita harus tahu dan juga hafal terlebih dahulu sebelum kita menjalankan apa itu yang namanya Pancasila sendiri. Saya Karim pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.